Yakinkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Itu tema 2 yaitu tentang sholat. Allahu Akbar, gue sholat kapan terakhir? Oke, sholat. Ini serem banget. Lu sholat sehari berapa kali? 6. Seharusnya 5. 6 kali sama sunnah. 5 lah, yang wajib aja dulu. Sehari 5 kali. 5 kadang, berarti biasanya 4. 5 kali. 5 kadang, ya kadang 4. Lu sholat sehari berapa kali? Sholat apa nih? Kan banyak sholat. 3 kali sehari Minum obat. itu minum obat. Gua sehari 5 kali yang wajib. Gue sholat masih bolong-bolong, kadang sehari 1 kali, kadang 2 kali. Kadang 5 waktu. Geblek tuh anak. Kadang juga cuman kayak bolong-bolong gitu. Subuh yang selalu ketinggalan sih. 3 kali, zuhur, asar, maghrib. 5 kan yang bener tuh sholat tuh. Kalau yang wajib 5, kalau yang sunnah sebisanya. Pernah ada yang skip nggak sih? Wih, gua mah nggak pernah skip. Dari kecil sampai sekarang nggak pernah skip. Gue mau jujur nih ya, meskipun gue cewek-cewek hijrah nih ya, hijrah tuh emang gampang gitu hijrah, tapi yang satu yang sulit itu istiqomah. Ya meskipun gue mau hijrah, tapi gue masih tetap memperbaiki. Ya kadang gue suka lewat, jujur gue suka lewat. Sholat apa aja yang paling sering keskip? Subuh sama isya. Sholat subuh, Sholat subuh. Subuh doang. Subuh sama isya. Isya apa lagi? Oke, pernah ada yang keskip? Ya pernah, tentu manusia. Sering. Pernah ya dah. Mas sering mas skip. Tadi pagi juga skip sih kayaknya. Kayak tidur, capek gitu. Kalau wajib sih enggak, insya Allah ya. Dan jangan sampai. kalau untuk sekarang alhamdulillah enggak, tapi kalau dulu ya pasti pernah lah. Kalau lo sholat, apa yang paling sering ngeganggu pikiran lo? Banyak yang mengganggu pikiran gua. Masalah hidup. Kadang belum makan tuh, kadang lapar. Orangnya kayak lagi sholat tiba-tiba pikirannya blank kemana-mana. Entar dah dari kerjaan, entar dah dari uang. Pokoknya ada aja deh gangguannya kalau sholat tuh. Kerjaan, cewek, Mobile Legend. Kadang-kadang ya gue mikir, gue tadi keren banget ya mainnya gitu, mikir. Gue sholat itu pasti pikiran gue tuh Allah. Pokoknya gue tuh kayak diliatin sama Allah tuh, jadi pikiran gue tuh selalu kayak gue tuh kayak seakan-akan mati besok dan masuk surga gitu. Jadinya gue khusyuk banget dah. Pasti ada aja yang ngeganggu. Biasanya tentang tugas sih. Apa ya? Sekarang nih kayak lagi gak kerja tuh kepikiran terus. Gak punya duit. Suka lupa baca-bacaannya. Kadang-kadang udah sholat, ulang lagi. Gitu ya manusia, lagi nggak sholat, nggak kepikiran, giliran lagi sholat kepikiran. Apalagi kerjaan gue. Gue belum kelar kerjaan ini kayaknya harus kayak gini deh, harus kayak gini deh, udah. Tapi tetap lu ya lu bacaan lu, tapi pikiran lu kemana-mana. Sholat nih, Allahu Akbar. Nggak ada, ngeblank aja, kosong. Baca juga enggak. Kosong. Enggak baca. Makanya kalau sholat udah takbir tiba-tiba ya udah mungkin ada bisik-bisikan nakal bulu setan tuh ada aja. Jadi ya kadang kita udah berusaha khusyuk tapi ada aja nih jemuran kita belum diangkat ya misalkan gitu. Terus masalah pertemanan, dan yang paling rusak itu manusia ya. Masalah percintaan itu yang paling rusak. Lu jangan cinta-cintaan lagi dah, rusak semuanya. Kalau lu sholat gak fokus bakal, yakin gua. Lo yakin gak sih sholat yang lo kerjain itu diterima? Insya Allah diterima. Harus yakin lah kita tuh harus yakin. Yakin dong, harus yakin. Yakinkan aku. Oke, boleh dong dinyanyiin tadi gimana? Yakinkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Lo yakin nggak sholat yang lo udah kerjain itu diterima? Kadang suka nggak yakin sih mas, banyak dosa gitu. Entah sholatnya diterima apa enggak. Soalnya sholat masih ya nggak fokus, masih mikirin ini itu. Kan katanya kalau sholat harus khusyuk ya. Wallahu alam ya, 50-50 kayaknya. Tapi kalau misalnya sholat berjamaah, insya Allah diterima. Saya biarpun ngerasa sholat nggak khusyuk nih, males gitu buat ngulang lagi. Jadi ya udahlah, pasrah aja. Itu urusan Allah sih. Yang penting kan ngerjain dulu. Percaya sama Allah sih diterima atau enggaknya, yang penting gue sholat. Insya Allah yakin. Tapi kita nggak tahu juga ya. Tergantung Allah gimana kita. Tapi insya Allah lah pasti diterima. Sebenarnya yakin gak yakin harus yakin sih, karena
semua itu bermula dari keyakinan. Kalau kita udah yakin, insya Allah kali terima. Bilang yakin, terlalu pede nanti. Pede amat lu katanya kan yang datang. Gue belum yakin diterima sholat gue, karena banyak bolongnya, banyak nggak benernya. Cuman gue menjalani kewajiban gue sebagai umat muslim agar ya sholat itu wajib. Yakin, kenapa? Kenapa coba yakin? Karena kita harus optimis. Karena ketika prasangka Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadinya kita harus yakin. Jadi pasti diterima. Insya Allah, karena udah niat. Kecuali dipaksa. Kalau dipaksa nggak yakin. Yang maha kuasa itu ada di prasangka kita gitu. Jadi kita harus yakin kalau kita diterima. Kalau kita nggak yakin terus benar-benar nggak diterima, bahaya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sholat ibadah yang sangat istimewa dibandingkan dengan ibadah yang lain. Kenapa? Ketika Allah perintahkan haji, Allah hanya berfirman, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilan. Ketika Allah perintahkan zakat, Allah hanya berfirman wa atuz zakah. Ketika Allah perintahkan puasa, Allah hanya dengan firman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi ketika Allah perintahkan untuk salat, tidak cukup dengan ayat, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung diundang ke arasnya Allah. Betapa hebatnya ibadah salat. Saking istimewanya, tidak cukup dengan ayat, namun Rasulnya diundang ke arasnya Allah. Dua, yang namanya salat dikatakan as-salatu imaduddin. Paman aqobaha faqad aqamaddin, paman tarokaha faqad hadamadin. Salat tiangnya agama. Siapa yang mengerjakan salat akan kuat kokoh agama. Siapa yang meninggalkan salat akan robohlah agama. Keistimewaan salat yang ketiga, Rasul pun mengatakan awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datang hari kiamat dari seorang hamba yaitu salat. Kalau sholatnya benar, baik, ibadah yang lain dinilai. Kalau sholatnya tidak baik, tidak benar, amalan yang lain tidak akan dinilai. Betapa hebatnya yang namanya sholat, sehingga dia menentukan amal yang lain diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokok pangkalnya dari sholat. Makanya pemirsa, jangan lupa sholat, jangan sampai ditinggal. Bahkan Rasul mengatakan yang paling disukai oleh Allah dan Rasulnya pi awali waktu, di awal waktu, dur cong. Kemudian mana lagi istimewanya ibadah sholat? Kalau haji istatoa, yang mampu, yang tidak mampu nggak dosa kalau haji. Yang zakat, yang nisab, yang tidak nisab tidak wajib zakat. Yang sedekah, yang punya kemampuan, yang tidak punya kemampuan adalah mustahik, yang berhak menerima zakat. Tapi sholat sampai datang mati tetap wajib sholat. Sanggup berdiri, berdiri. Nggak sanggup berdiri, duduk nih kayak saya. Duduk nggak sanggup, berbaring. Berbaring nggak sanggup, cukup dengan kedipan mata. Ngedip nggak bisa, pakai hati nggak bisa, disolatin. Betapa hebatnya ibadah sholat. Makanya saya berpesan kepada anda semua, khususnya dengan diri saya, yuk jangan tinggalkan sholat. Karena sholat adalah ibadah yang sangat istimewa, yang menentukan diterima tidaknya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.